Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai dengan kenalan sama Franklin Fox, seorang blogger teknologi yang ambisius. Dia sering nulis tentang perkembangan dunia teknologi, terutama inovasi-inovasi besar yang bisa merubah masa depan. Dan sekarang dia ini harus cepat datang ke tempat kerjaan baru dia jadi penjaga tiket di sebuah acara seseorang bernama Anton Burrell, guru kesehatan dan teknologi. Yang mana si Burrell ini diambang penemuan kesehatan yang tidak membutuhkan pil atau pengobatan konvensional lagi. My blog with health and tech guru Anton Burrell. Green. Pas sudah sampai di tempat kerja, Franklin ini ketemu kenalan sama seorang wanita yang bernama Jala. Jala ini ngebantu si Franklin banget lah pas masih bingung sama kerjaan baru dia. My apologies. Oh, I didn't want to get sidetracked, but you know some. Kemudian sorenya, Franklin yang tertarik sama si Jala. Dia pun coba buat ajak dinner dan si Jala pun setuju. Tapi harus malam ini jam 7. Jayla, Nice to meet you. you already got something better to do. No, Sure, Burrell fanboy. more like I'm into tech. Like, wait, that's not. My number? No, but I did. Habis dapat lampu hijau dari si Jala, Franklin ini lanjutin tujuan utama dia, yaitu nyusup ke acara dengan bantuan teman hackernya yang bernama Andy. Oh, I hacked that one. Uploaded your DNA. Habis dapat gelangnya udah dimodif sama si Andy, Franklin ini langsung masuk ke dalam nonton acaranya. Tapi gak lama dari itu, Anton Burrell pun datang dan si Franklin yang lihat itu langsung panik dan ngumpet di sana. Siapa sangka ternyata Anton Burrell ini tahu keberadaan si Franklin dan mergokin dia, nanyain siapa kau dan kenapa. Franklin udah ketahuan langsung perkenalkan diri dia yang pengen mewawancarain si Anton. Sambil mata Franklin ini terus fokus ke cincinnya si Anton. Nggak denger itu, Anton ini ngebiarin si Franklin dan bilang gak usah terfokus sama produk sambil ngebuang cincinnya itu. Who mustn't distract from the product. I'm introduced with Dan sekarang acara pun dimulai dengan Anton Burrell yang mulai presentasinya tentang alat kesehatan Tri-Band 5. Semacam gelang pintar lah. Intinya dengan gelang ini kau tak butuh obat dan diabetes, tekanan darah tinggi, kecanduan makanan, kecanduan obat, semuanya kehilangan tenaga. we experience optimum health, and at the same time, our technology has monitored your physiology. It reminded you when with the Tri-Band 5 on your arm. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba ada penyusup yang nyamar jadi petugas keamanan dan berencana buat nyerang si Anton Burrell. Yang untungnya ada si Franklin yang gercep nolong si Anton Burrell. Yang karena itulah, untuk balas budi Anton Burrell ini ngasih jadwal wawancara buat si Franklin. That interview you wanted? yeah. Abis dapat pengobatan di tangannya, Franklin yang mau balik, dia ini nemuin cincin yang dibuang sama si Anton Burrell sebelumnya. Dan pas dia sentuh bagian tengahnya, tiba-tiba waktu pun mundur. Franklin yang percaya nggak percaya sama kejadian tadi, dia ambil lagi cincinnya itu dan langsung bergas ke tempat yang udah dijanjin sama si Jala. Yeah. Dan pas di tempat dinner, Franklin yang masih penasaran, dia pun coba lagi cincinnya itu sambil mastiin berapa detik ke belakang cincin ini bisa berfungsi.
bet you were here at 7. Ya, sesuai judul film ini, cincin itu punya fungsi mundurin waktu 57 detik ke belakang. Dan gak lama dari itu si Jala pun datang. Tapi di sini dia ini malah minta buat pindah tempat. Okay. You paint like paint. Okay. But I write. Oh, so you're like an investor? Well, probably more stubborn than smart, but Tenacity. have you ever had something so crazy? Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung ke intinya buat bercocok tanam. Tapi si Franklin yang lupa nyembunyiin foto cewek masa lalu dia di kamar. Gala pun akhirnya jadi gamut. Yang ngebuat Franklin ini gunain cincin pemundur waktunya buat nutupin semua foto-foto itu. Whose purses are those? Is that your girlfriend? Sedangkan di tempat lain kita dikenalin sama si Torresen, bos besar perusahaan farmasi yang kaya raya. Di sini Torresen yang lihat video kejadian pas semalam Franklin nyelamatin si Anton Burrell, langsung minta anak buahnya yang bernama Calvert buat cari tahu tentang si Franklin. You think this was planned? Maybe. Calvert, follow this kid. See if he works for Burrell. If we can prove this. Money if nobody gets sick. Oh. Yes, sir. Besokan harinya, Franklin masih kepikiran sama kekuatan cincinnya itu. Dia pun jadi punya sebuah ide cuan. Dia ini datangin sebuah kasino di kota. Okay. If not, she'll shit herself. My aunt, not the dog. Di sana, dia nggak asal main. Franklin ini pertama-tama nebak angka ngasal dan ngelihat bola itu jatuh ke angka berapa. Setelah tahu angkanya itu, Franklin ini baru pasang angkanya dan itu berulang-ulang kali dia lakuin sampai cuan banyak. 15. 21. Red. 2 Miller Lite. Habis dari kasino, Franklin langsung gunain uang profit dia tadi buat beli sebuah mobil mewah. Dan lanjut farming uang di kasino manfaatin kekuatan cincinnya. Thank you very much. Pasti Franklin mau cabut pulang, tiba-tiba dia ini dihajar sama orang-orang kasino. Dan untungnya dia ini sempat ngulangin waktu. Langsung bergas kabur dari sana setelah ngambil uangnya. Tapi sayangnya Franklin ini tetap ketangkep dan dihajar habis-habisan sama pihak kasino. Dan gak lama dari itu ada orang yang nolongin si Franklin. Dia adalah si Calvert, anak buah si Torresen. Di sini Calvert pun ngasih tahu bos dia adalah si Torresen dan coba buat ngajak si Franklin buat ketemu sama bos dia itu. Franklin yang ngedenger nama Torresen bukannya senang dapat undangan orang penting. Franklin ini nolak mentah-mentah tawaran itu, cuman ambil kartu nama si Calvert doang. Come on now. Just be. So maybe the company's been dealing with some negative press I about. was in Aston. Wait. Franklin yang sekarang udah banyak duit langsung ngasih hadiah buat si Jala, yaitu sebuah peralatan lukis. Dan di sini kita pun dikasih tahu siapa wanita yang ada di foto rumah si Franklin sebelumnya. Dia adalah saudari kembarnya si Franklin. Tapi sekarang saudarinya ini udah gak ada, meninggal 4 tahun lalu. Dia overdosis obat Jonastin. Itu obat pereda sakit yang mereka beli setelah dia kecelakaan mobil. Dan obat Jonastin ini adalah buatan dari perusahaan si Torresen. Makanya Franklin ini jadi benci banget, dendam banget sama si Torresen. Since she passed, I got a bunch of her stuff. But I understand. No, yeah. She died up, when she started. Let me show you. Wow. Corporate fucks who get way too much money for what they. Kemudian pas si Franklin ini mau nunjukin mobil baru dia, tiba-tiba dia ini kedapatan telepon dari si Anton Burrell tentang dia bisa wawancara hari ini. I have a gift. Oh. Franklin yang udah sampai di kantornya si Burrell, tanpa basa-basi Burrell ini langsung ngasih si Franklin sebuah hadiah terima kasih untuk udah nyelamatinnya, yaitu sebuah gelang terbaik buat si Franklin beserta si Jala.
Habis itu Franklin ini mulai tanya-tanya beberapa pertanyaan kayak, apa kau yakin bahwa suatu hari teknologi triban milikmu akan menjadi pengobatan alternatif yang layak? Anton Burrell pun ngejawab yang intinya triban ini bukan pengganti untuk pengobatan, melainkan mencegah penyakit itu datang, bahkan mencegah sebuah kecelakaan. Itu semua bisa terwujud karena bertahun-tahun lalu Burrell ini nggak sengaja nemuin sebuah zat yang mengandung partikel kuantum, tapi dia rasain penemuannya itu sampai sekarang demi keselamatannya. It's not what In the future, your tri-bands are going to eliminate accidents. it's reactive. In order to only the technology. But That sounds incredible. wow, forget here. Keep you from pursuing what's burning. Abis ketemu sama si Burrell, Franklin ini akhirnya punya keberanian buat coba ngelawan si Torrenson dengan cara masuk ke dalam bagian dari perusahaan Torrenson. Kemudian pas udah ketemu sama si Torrenson yang udah tahu kehebatan si Franklin di kasino langsung nanyain rahasianya. Tapi Franklin ini cuma ngasih tahu kalau dia ya bisa ngeliat semacam masa depan. Yang mana itu ngebuat si Torrenson ini kagak percaya dan malah nantang si Franklin jika si Franklin benar nebak apa yang terjadi setelah si Torrenson ini bersiul. Dia dapat bayaran per artikel $100.000. Tapi jika gagal, dia bakal pecat si Calvert dan si Franklin utang 5 artikel ke dia. Ngedengar itu, Franklin ini langsung Says setuju. you have a gift. Right, you have a lucky Yeah. You're thinking that I'm 100,000? small price for good publicity. After I whistle. The woman that was just here behind you is going to return. She's going to... Dengan gunain trik yang sama kayak di kasino, Franklin ini berhasil menangin taruhannya. Dia ngasih tahu kalau bakal ada wanita yang datengin si Torrenson, yang ngebuat semua orang di sana pun pada kaget. Franklin yang udah dapat lampu hijau dari si Torrenson, dia pun langsung kasih kabar baik itu ke si Jala kalau dia dapat cuan gede dan berhasil masuk ke dalam sistemnya si Torrenson. Dia bakal cari bukti-bukti kejahatan si Torrenson dari dalam, dan gak cuman itu, tanpa nunggu lama, Franklin ini langsung lamar si Jala dan Jala pun nerima. Some actual proof they knew about Zanastin the entire time and mess up his entire... I'll take his money and I'll use it for... This was my... That's it. That's it. Kemudian besokan harinya, karena udah keterima kerja jadi pembuat berita pribadi si Torrenson, Franklin ini mulai kerja hari pertama dia di sana. Tapi Torrenson belum percaya sepenuhnya sama si Franklin. Dia coba buat jebak si Franklin dengan wanita suruhannya. Hi. Goddamn Boy Scout. Tapi untungnya Franklin ini setia, dia gak masuk ke dalam perangkap si Torrenson. Pas udah pulang, Franklin yang udah banyak duit, dia pun beli sebuah rumah pribadi. Dan abis itu dia pun langsung berangkat kunjungan bisnis, ngebawa si Jala juga karena emang disuruh sama si Torrenson. Fun. Sit back and relax. We'll be in my... I can't stand Anton Burrell. If you saw my employees. Oh, it's sweet. Mereka yang udah sampai di kasino, Franklin ini langsung disuruh buat unjuk gigi sama si Torrenson, sama dia terus mantau kejanggalan si Franklin. Tapi ternyata dia kagak dapat salah sama sekali. Di penglihatan orang-orang, Franklin ini kayak orang main bersih tanpa kecurangan. From the second he walked through the door, whatever he's doing, it's undetectable. So, how long? Mereka pun lanjut dansa-dansa santai di sana. Tapi di tengah itu, Franklin sekilas ngeliat di ujung kayak ada anak buahnya si Burrell yang lagi mantau. Yang nggak buat dia pun langsung kantongin cincinnya itu. Impressive, Mr. Fox. Tell me how. Oh, well, I mean, your boss is one of the richest men... Dari situ, Franklin lanjut gabung si Torrenson. Dan gak lama dari itu tiba-tiba ada seseorang yang datang langsung nyerang si Torrenson, bahkan si Jala. What segment was more? What's the secret? It's time to pay up. Surprisingly, he has really good. Yang untungnya Franklin ini masih sempat godain cincin pembunuh waktunya, yang ngebuat di kesempatan kedua dia langsung siaga ngecegah penyerangan orang tadi. Really good with them. Shit. I think he saved my life. Karena kejadian itulah,
Lagi dan lagi Franklin ini masuk berita TV karena telah menyelamatkan si Torrenson. Dan buat si Jala, dia pun ngasih tahu si Franklin kalau besok malam hari pameran seni dia. I can take people judging my work and me being. Well, excuse me if you fly out to a casino. Wife Susan Miller was found dead inside Princeton with Sid Thornton played a role. Don't leave me lonely. Besokan harinya, Franklin ini datang ke ruangan si Rene buat nanyain berkas karyawan lama. Dan di sana, dia pun ngelihat sebuah berangkas mencurigakan. I guess money was more important to her than... Thanks, Renee. Franklin. Yeah. I had Renee pull this from the safe. Habis itu, Franklin ini diajakin jalan nongkrong di luar sama si Torrenson naik mobil supercar. This'll be fun. Yeah. You don't need that seatbelt, Liv. Mr. Sig, what can I do you for? How about a couple Pas udah sampai, ternyata Franklin ini dikasih mobil yang tadi sebagai tanda terima kasih udah nyelamatin nyawanya. Tapi tiba-tiba Franklin ini mulai kelayangan yang ternyata minuman dia udah dicampur sama obat. Ini semua adalah jebakan dari Torrenson bikin sebuah video aib buat si Franklin biar si Franklin ini nggak bisa berkhianat. Go get him, Tiger. Come on. No. Makes one head hard, makes the other as hard as ever. Malamnya Franklin yang udah sadar, dia pun dengan mood yang emosi langsung cabut pulang ke rumah. Hey, sorry I'm so late. Young lady you're engaged to. Sesampainya di rumah, ternyata ada si Anton Burrell di sana. Pameran lukisan Sikala itu semua adalah rencananya si Burrell. Pas si Burrell udah cabut, perdebatan pun terjadi karena si Franklin yang gak ngadirin acara pameran dia dan malah mentingin kerjaan sampai mereka ini nyebur ke kolam. Yeah. You can put him out of business. Yeah, it is. Would've To done save it. you, okay? Who knows how many people that guy would have shot? Apparently. Or the world. This is about you. And power and all this. Jala yang gak sengaja nyentuh cincin si Franklin. Waktu pun mundur dan si Jala pun gak percaya sama apa yang terjadi. Karena udah ketahuan, Franklin pun langsung jujur tentang cincinnya itu. Yeah, it takes you back in time 57 seconds. Where did you remember? I don't know. I House. All this shit is that thing. Besokan harinya, Franklin pun mulai nekat. Dia berencana buat ngebobol berangkas yang ada di tempat si Rennie. Dengan bantuan cincinnya, Franklin pun mulai coba beberapa kemungkinan sampai dia dapat kode berangkasnya. If you scream, I'm... Do not scream. 3, 1. Dan benar aja pas berangkas itu berhasil dibuka, ternyata di dalamnya berisi bukti-bukti kejahatan si Torrenson. Karena itulah Franklin ini minta si Andy sang hacker buat nayangin rekaman bukti kejahatan si Torrenson ke publik, yang pasti dengan bayaran mahal. All that. This is like a bunch of shit that Thornton uses to keep... Look, I literally got drugged and I don't remember it. Do me a favor, check your bank account real quick. I got you covered. Thanks, man. Besokan harinya pas di acara pertandingan basket, Andy pun mulai jalan rencananya buat nyetel semua kebusukan-kebusukan si Torrenson yang bahkan sampai ngebunuh orang. Sedangkan si Franklin karena nyawa dia terancam, dia pun langsung bergas buat cabut dari rumah. This message is being signed. I have plenty of evidence, but let's start with so we could blame her for all the deaths caused by ignoring report after. I shouldn't have watched, but That's him right there, hiding behind the wall, getting collected. You really don't have to. Tapi ya, sayangnya itu udah terlambat. Anak buah si Torrenson udah keburu nyulik dia beserta si Jala. Kemudian pas si Jala sama si Franklin bersampingan, di sini Franklin minta si Jala buat pegang cincin dia. Franklin, I saw what you did. Exactly what you're gonna tell the world you did. It was all a hoax. Do it now. Do it. Collateral. Forget about her. Just get him on the... Dan ya, karena itulah Jala pun berhasil kabur, sedangkan si Franklin dia tetap dibawa karena nggak ada waktu lagi, polisi keburu berdatangan. Calvert?
Salah satu polisi yang nembak tepat ngenain baling-baling pesawat. Alhasil pesawat pun mulai error, kebakaran gak terkendali. Sedangkan si Torenson, dia yang gak sengaja nyentuh cincin si Franklin, akhirnya tahu rahasia si Franklin yang bisa mundurin waktu lewat cincin. Tapi di sini Franklin ini udah bodo amat karena semuanya udah terlambat. Waktu udah lewat 57 detik dari pas kebakaran. Yang karena itulah mau nggak mau mereka ini tinggal pasrah doang. What do you mean not enough time? Yang untungnya Franklin ini masih bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Dan gak lama dari itu Anton Burrell pun datang. Ya ngasih tahu kalau selama ini dia tahu cincin dia dipakai sama si Franklin. Dia biarin sebagai ujian buat si Franklin. Dan karena Franklin ini udah masuk kriteria dia, Burrell ini nawarin si Franklin buat gabung sama dia. Engram's circuitry integrates with the ring. Why? The moment you picked it up, decisions, actions, inside me to determine how best. Franklin yang udah lelah dengan semua ini dan tahu resikonya adalah kematian yang seperti dialami si Franklin sekarang, bahkan itu bisa merembet ke si Jala. Franklin pun akhirnya mutusin buat nolak tawaran dari si Anton Burrell dan lebih milih hidup seperti biasanya, jalani rutinitas dia kayak sebelumnya. Should we run? But what you did was so fucking sexy. Who wants to live there? Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.